dispepsia itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala itu dengan kata lainnya disebut sindrom. Jadi dispepsia adalah sindrom yang terdiri dari, tadi udah disebut semua tuh, nyeri ulu hati, mual, muntah, anoreksia, kembung, sendawa, tadi disebut juga yang tidak terkendali. Perhatikan dok ya, sendawa habis makan atau habis minum itu baik. Jadi itu ya cuman jangan bersuara keras-keras lah. Nanti kalau di negeri Belanda paling tidak disukai itu orang sendawa. Anda sudah bisa mengcover 30% daripada kasus. Anda perhatikan ya, kalau Anda lihat di IMMS itu, 30% dari obat adalah yang berkenaan dengan dispepsia. Jadi kalau Anda menguasai dispepsia dengan seksama, maka Anda sudah bisa menguasai 30% daripada kasus. Yang lain tambah-tambah, hipertensi, diabetes, encok, dan sebagainya. Encok pun akhirnya juga ke dispepsia. Nah lalu ini yang penting untuk dipahami adalah bahwa ada dispepsia primer, ada yang sekunder. Ini barangkali belum pernah disebut ya, atau barangkali sudah juga. Nah, saya sebutkan yang sekunder dulu ya dok ya. Appendicitis. Perhatikan dong, appendicitis itu gejala awalnya nyeri epigastrium. Nah, di sini yang penting adalah pemeriksaan fisik. Kalau ada nyeri epigastrium, lalu nyeri tekan, nyeri ketok, di fans pada perut kanan atas, jangan lupa lebih baik kita shift to shift atau untuk amannya kita konsultasi ke ahli bedah. Jadi perhatikan bahwa appendicitis gejala awalnya juga dispepsia. Lalu kolesistitis atau kolelitiasis ya dok ya. Kolelitiasis dan kolesistitis itu gejalanya memang dispepsia juga. Tetapi perhatikan dok ya, semua nyeri kan, appendicitis, kolesitis, pankreatitis, enteritis, semua itu ada nyerinya. Nah, perhatikan kalau ada rasa nyeri, Anda masih analisis lebih dalam lagi. Satu, dari derajat nyeri. Tolong dok ya, dikuasai derajat nyeri ya dok ya. Yang gampang aja, ada 10 grade, tapi dibagi jadi 5. Kalau yang 10 dan 9, itu pasien nggak sadar. Orang melahirkan, patah kaki, lalu kolik abdomen, itu udah pengen minta pertolongan deh. Yang satu derajat nyeri, lalu ada 90, kalau 878 itu orang masih segera pengen ke dokter deh. Kalau 67 atau 56 biasanya pasien masih bisa nunda deh. Ya ntar ada deh kalau ada waktu yang gitu. Lalu 3, 4, 1, 2. Nah, itu kalau 3, 4, 1, 2 itu masuk yang di ini dok, di fungsional ini. Biasanya sederhana kok. Pasien mengeluh, diobati nggak sembuh, ya sudah USG aja gitu. Nah obatnya kita udah punya di situ. Nah, CRF itu kalau kita endoskopi di dalamnya itu ya erosinya banyak sekali, titik-titik perdarahan. Sehingga di situ perlu juga itu apa? Gastrofer, perlu juga diberikan obat-obat mual, kita bisa punya Vomitrans. Perhatikan infark miokard. Saya sendiri pernah terkecoh atau apalah. Pasien mau saya endoskopi karena nyari epigastrium. Ternyata pada saat waktunya ditentukan dapat berita kalau
orang itu meninggal. Ternyata perhatikan, infak miokard inferior dan posterior itu juga memberi gejala dispepsia. Karena itu perhatikan, kalau ada orang dispepsia, hipertensi, diabetes, obesitas, hipertensi, tolong jangan lupa di EKG. Umur berapapun juga, terutama di atas 45. EKG itu bisa kita lihat nanti itu infaknya kelihatan sekali. Juga dekomkordis awalnya adalah kembung ya, tidak bisa makan dan sebagainya. Dan lain-lain ini banyak sekali dok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Prof dan tim dari Deksa. Jadi pertanyaan saya ke Prof Daldiono. Yes, good. Nuwun sewu Prof, kalau kita ketemu pasien dengan gejala-gejala dispepsia, ya. Kan kalau mungkin di kontak pertama kita belum bisa melakukan banyak pemeriksaan, Prof. Jadi kita belum tahu ini sekunder apa primer apa fungsional atau organik, Prof ya. Kira-kira saya nyuwun ini, nyuwun petuahnya, obat apa yang pertama harus kita berikan, Prof? Terima kasih. Oke. Nah, ini pengertiannya dok ya, Dr. Sugeng ya, yang disebut terapi empirik. Jadi kita konsepnya terapi empirik. Terapi empirik apa yang sebaiknya diberikan pada yang belum spesifik ya. Iya, kita belum tahu ini jenisnya apa, Bro. Nah, tapi dari anamnesa kita harus sudah mengambil kesimpulan dok, bahwa ini primer atau sekunder. Karena sekunder lebih berbahaya daripada primer. Kalau yang primer itu kan penyakitnya pelan ya. Tapi kalau yang pemeriksaan fisik penting. Kalau ada nyeri tekan di mana? Darah appendix atau kemudian di kanan atas dan sebagainya. Perhatikan, kalau kita pemeriksaan fisik minimal darah-darah yang kemungkinan bahaya. Kalau wanita atesitis atau hamil di luar kandungan. Oh ya, tadi fungsional tadi itu dok ya, menstruasi dan hamil muda dok ya. Tolong ditambahkan lagi yang fungsional itu pada hamil muda, pada menstruasi sindrom. Itu dispepsia juga itu. Nah, itu pemeriksaan fisik abdomen merupakan kondisio sine qua non. Yuk jangan memberikan terapi empirik tanpa pemeriksaan fisik. Karena dengan pemeriksaan sederhana dengan palpasi itu kolositis tersingkirkan, apendiksitis tersingkirkan dan sebagainya. Nah, kalau primer dan fungsional dan sekunder dan kalau yang primer tadi memang kita nggak bisa bedakan. Nah, di sini adalah prerogatif dokter untuk memberi obat. Anda bebas memberi obat. Nah, ini kita sudah sediakan obat yang murah, yang efektif. Jadi silakan pakai. Jadi epikasium, udah jangan pikir panjang lagi, kasih Castrofert misalnya. Jadi nggak usah repot dok. Nama terapi empirik adalah prerogatif dari para dokter. You nggak boleh ragu-ragu loh. Saya selalu ajarkan pada murid-murid saya. Seorang dokter tidak boleh ragu-ragu, tetapi cermat. Nah, itu begitu. Jadi kalau kita ketemu pasien, tergantung keluhan utamanya kembung atau fullness atau nyeri epikasium. Kalau nyeri epikasium kasih Castrofert atau Ulcidex.
Tetapi kalau mual, muntah, ya kasih obat simptomatik, kasih Vomitrans. Vomitras. Vomitras, ya, Vomitras. Silakan, dok, perhatikan, Dokter Sugeng mempunyai prerogatif untuk memberi obat. Hanya dalam prerogatif, ingat-ingat, jangan memberi obat yang efek sampingnya besar. Itu salah satu ciri daripada terapi empirik. Saya kasih contoh ya, ada kolega-kolega yang memberikan obat enteritis itu dengan kombinasi metronidazol dan kloramfenikol. Waduh, minta ampun tuh. Terapi empirik janganlah yang efek sampingnya besar. Mudah-mudahan Dr. Sugeng bisa ini. You can give what you are like sebagai prerogatif seorang dokter. Hanya yang disebut terapi empirik ada follow up-nya. Jangan lupa, kalau Anda memberi empirik, apa sih memberikan yang disebut terapi empirik? Terapi empirik adalah suatu terapi berdasarkan hipotesis. Kalau terapi definitif, misalnya pasien nyeri baksium berulang, mual, kembung, nggak bisa makan, terus Anda periksa urea bretes. Sekarang di mana-mana ada, terutama di Probia. Kalau Anda menyangka ulkus atau menyangka Helicobacter pylori, silakan deh diperiksakan urea bretes untuk harganya 800.000 itu. Kalau endoskopi sampai 4 juta ya dok ya. Iya, mahal. Oh, mahal sekali. Dia urea bretes saja, murah. Dan itu udah paton amonik tuh. Anda sudah bisa eradikasi gastrofernya 2x1. Jadi 40 ml pagi sore. Kemudian kasih clarithromycin. Clarithromycin itu apotek atau di tolong lihat sendiri deh. Lalu yang ketiganya Anda boleh pilih mau amoxicillin dosis tinggi. Biasanya saya berikan 3 kali 1.000 ya. 1.000. Atau jadi gampang sekali. Helicobacter pylori itu pengobatnya gampang sekali. Tapi jangan lupa urea bretes dulu. Kalau Anda periksa urea breath test itu namanya terapi definitif. Kirim dulu ya, kasih tahu deh ini pemeriksaan agak mahal tapi ada kepastian. Kalau negatif ya Anda tepuk tangan deh. Cukup dengan gastrofer aja. Ya, jadi perhatikan dok ya, hak prerogatif Anda ya. Saya selalu dengung-dengung hak prerogatif para dokter. Jangan diganggu gugat. Hanya berarti sekarang nggak kalah sama presiden, Bob. Apa? Nggak kalah sama presiden, kita juga punya hak prerogatif. Iya betul. Cuman sekarang agak sayang ya, dokter umum itu dibatasi pemberian tranquilizer ya. Mestinya PDUI Persatuan Dokter Umum Indonesia itu kirim surat ke menteri, janganlah masuk dokter umum nggak boleh membuat resep alprazolam ya, kebangetan lah. Kan dokter kok sekolah 6 tahun loh. Susah bukan main jadi sekolah dokter itu. Nulis alprazolam itu nggak boleh. Ya oke, udah jelas ya. Kalau belum jelas silakan WA dok. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya buka WA. Prof. Silakan siapa lagi? Ini dari Dokter Chua menanyakan yang pertama, selamat siang Prof, saya Dokter Chua mau menanyakan berapa lama pengobatan pada dispepsia fungsional dan organik.
Kemudian apakah perlu melakukan tapering off pada pemberian Gastrofer dan juga Ulsidex? Minimal 2 minggu, Dok. Gaster itu perhatikan, Ulkus mesti dikombinasi dengan Ulsidex. Dari Gastrofer, Ulsidex itu mesti kombinasi. Kalau enggak nanti kacau. Ya, tapi bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, kalau ada diperiksakan Helicobacter pylori, namanya UBT, ubit. Terkenalnya ke ubit. Periksa ubit. Kalau nggak sembuh-sembuh, udah Dok, jangan dikirim lah. Diperiksakan aja ubit, UBT. Ya, kalau UBT-nya positif, sikat, eradikasi Helicobacter pylori. Gampang sekali. Dosis tinggi, 2 kali lipat, Gastrofernya 2 kali 1, kemudian amoxicillin 3 kali 1000, clarithromycin 2 kali 500. Udah 10 hari, udah ambil 10 hari aja deh. Tapi kalau Anda suka 2 minggu boleh. Tapi jangan sebulan lah, pasien setengah mati itu. Mengirim makan amoxicillin 3 kali 1000 itu perutnya, nggak enak banget tuh, Dok. Jadi itu begitu. Lalu tapering, saya menganjurkan tapering. Karena apa? Selama kita minum Gastrofer atau lansoprazol atau apa yang cuma obat PPAI, itu terjadi hipertrofi dari mukosa lambung. Nah, kalau itu langsung di stop, terjadi rebound. Kayak kan itu sesudah minum lama, minum PPI lama, kalau dia langsung di stop, nyeri epigastrium. Oh ya, saya lupa nyebut salah satu. Yang disebut hiperaktif lambung. Itu masuk di fungsional. Perhatikan Dok ya, anamnesenya itu, ini seninya tinggi sekali Dok. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak, Dok, aduh minta ampun deh, jam 11 perut saya sakit. Dia biasa minum antacid atau apa. Aduh. Tapi sebenarnya itu bukan apa, preobesitas menimbulkan hiperaktif lambung. Nah, itu Anda mesti hati-hati, mau kasih obat boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa orang menderita ya, kalau nggak dikasih obat kasihan juga. Bisa juga karena hiperaktifnya, karena hiperacidity juga. Jadi safe to safe ya kasih aja Gastrofer. Terus tapering penting. Jadi saya kalau habis memberikan jangka lama, kalau GERD oleh karena kelainan lambung, jadi asam lambung yang tidak lancar keluar dari lambung, biasanya penyembuhan lebih lama daripada yang hanya karena urusan dengan sphincter esophagus. Silakan Bu atau silakan Pak minum sekian, nanti kalau sudah baik nggak usah diminum lagi. Yang tadi juga saya jelaskan ya, secara teoritis, tapi belum pernah ada data yang membuat penelitian. Barangkali ada sejawat yang mau pasien dikasih 2 bulan PPI, lalu di random, yang satu langsung di stop, yang satu langsung dengan tapering off, nanti bagaimana hasilnya, barangkali bagus juga. Silakan kalau teman sejawat ada yang suka pada pengamatan atau penelitian, pasien-pasien pribadi yang sudah 2 bulan dikasih PPI, tapi ini bedanya kalau kita memberikan Ulsidex pada esophagitis dan pada kelainan gastropati. Jadi Ulsidex ini fungsinya adalah pertama melapisi mukosa yang lecet. Kerasan enggak? Yang kedua, ingat nyeri esophagitis oleh karena asam lambung masuk submukosa. Dengan adanya
yang pelapisan tadi, maka asam lambungnya tidak ada dan kemudian tidak masuk ke submukosa, maka lama-lama akan terjadi kompensasi, peradangannya berkurang. Jadi inilah mekanisme bagaimana Osidex itu bisa melakukan penyembuhan atau menimbulkan penyembuhan pada esofagitis. Gastropatia itu penyakit. Perhatikan. Gastropatia, penyakit pada lambung. Sedangkan dispepsia adalah sindrom. Jangan lupa bahwa kolelithiasis juga bisa menimbulkan dispepsi. Tumor otak bisa menimbulkan dispepsi. Nah, kalau tumor otak menimbulkan gastropatia, itu bisa tumor otak karena suatu yang disebut Cushing ulcer. Itu tumor otak menimbulkan gastropatia. Jadi itu disebut Cushing ulcer. Jadi tolong Anda berpikirnya lebih luas ya. Kalau dispepsia itu sindrom. Di mana tiap hari sudah kita jelaskan, nyeri ulu hati, mual, kembung, muntah, sendawa juga, dan sebagainya. Sedangkan kalau gastropatia, kelainan penyakit pada lambung oleh berbagai sebab. Nah, perhatikan bedanya gastropatia dengan ulkus gaster. Nah, kalau ulkus gaster itu sudah spesifik ya. Kalau Anda belajar logika, maka kalau gastropatia itu umum campur dengan air ludah, jadilah dia Osidex cair. Nah, jadi identik ya dok ya. Kita kalau perlu 15 mili, ya sudah 3 tablet. Kalau cukup 2, ya sudah cukup 1 gram, cukup 2 tablet. Begitu ya dok ya. Oke, terima kasih Prof. Sama-sama dok. Ini ada beberapa pertanyaan terkait PPI. Ya, untuk PPI itu ada banyak sekali. Seperti apa cara memilihnya atau membedakannya ya dari tingkatan mungkin yang terendah sampai yang tertinggi? Apakah ada mana yang paling baik seperti itu, Prof? Oke. Untuk PPI. PPI, jadi kalau kita punya anak, maka anak kita paling cantik. Ya. Jangan dibilang anak kita jelek lah. Nah, yang punya obat selalu mengatakan obat saya paling baik. Nah, gitu. Nah, sekarang perbedaan antara PPI itu sebenarnya kalau untuk asam lambung boleh dikatakan sama. Jadi you mau pakai omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, apa-apa dan sebagainya. Nah, masing-masing ya tidak ada barang yang sama ya dok ya. Ini dalilnya sederhana. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol, dan sol-sol yang lain banyak, tapi yang sampai hanya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nah, omeprazol itu standar.